Dimuliakan Allah dimanapun berada. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas perkenannya lah sehingga kita semuanya bisa bersua dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan kita kali ini masih melanjutkan surat Al-Baqarah, surat yang kedua. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai di ayat 90. Dan malam ini kita masuk pada ayat 91 sampai 95. 91 sampai 95 yang masih berbicara tentang Bani Israel. Sebelum kita masuk ke screen, mari kita mempersilahkan kepada Ustazina Ustadz Wahidin Wahid untuk memandu kita, membimbing kita membaca ayat suci Al-Quran. Dan bagi Bapak Ibu semuanya yang ingin ikut membaca Al-Quran dengan menggunakan kitab sucinya atau mushafnya masing-masing, bisa membuka surat yang kedua, surat Al-Baqarah, ayatnya 91 sampai 95. 91 sampai 95. Bagi Bapak Ibu sekalian yang tidak memegang mushafnya masing-masing, bisa memperhatikan di screen atau di layar, karena di layar juga kita tampilkan dengan tulisan yang lumayan besar. Mari kita masuk ke screen dan mempersilahkan kepada Ustazna Ustadz Wahyudin B. Wahid untuk membacakan, membimbing kepada kita membaca ayat suci Al-Quran dengan tartil, dengan tasin, dengan makhraj yang benar, dan kita semuanya menyimaknya dengan saksama dan kemudian mengikuti bacaan beliau. Pada Ustazna Ustadz Wahyudin B. Wahid, falyatafadhal. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu, Bapak, kita lanjutkan tadarus kita, bacaan Al-Quran kita bareng. Kita fokus di mushaf kita masing-masing atau di screen yang sudah ada di depan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ولقد جاءكم بالبينات ثم
اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم اتخذتم عجلا من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين والله عليم بالظالمين صدق الله العلي العظيم صدق اللهم صل وسلم وزد وبارك
على رسول رسول الله الله وآله الأطهار على على رسول رسول الله الله وآله وآله الأطهار اللهم صل على صل على محمد محمد وآل محمد اللهم صل على اللهم صل على محمد محمد اللهم وآل صل على محمد محمد اللهم وآل صل محمد على فرج. محمد. Saya kembalikan Ustadz. Terima kasih banyak ke Ustaz Wahidin. Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, kita haturkan terima kasih, syukran katsira, jazakumullah khairal jaza kepada Ustazana Ustaz Wahidin B. Wahid yang telah mewakili Tuhan Allah SWT membacakan ayat-ayatnya kepada kita semuanya. Semoga kita bukan saja tambah fasih membaca Al-Quran, tapi juga tambah terberkahi, dan Al-Quran nanti di akhirat akan menjadi cahaya bagi beliau. Begitu juga Bapak Ibu semuanya yang ikut membacakan, melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga Allah SWT memperhitungkannya sebagai suatu ikhtiar yang sungguh-sungguh sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah melalui kitab sucinya. Kita teruskan surat Al-Baqarah, surat yang kedua. Al-Baqarah artinya sapi betina, turunnya di Madinah, maka disebutlah dengan surat Madaniyah. Madinah ini adalah periode kedua setelah Mekah. Kita tahu Nabi periodenya dua, yaitu periode Mekah Makkiyah dan Madinah Madaniyah. Jumlah ayatnya adalah 286 ayat. Dan terakhir kemarin kita sudah sampai di ayat 90. Ayat 90 kita ada ilustrasi tentang agama terkadang diperjualbelikan dengan harga yang sedikit. Allah SWT berfirman di ayat 90, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'sa mashtaraw bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu bagiyan an yunazzilallahu min fadlih ala man yasha'u min ibadihi. Jadi memperjualbelikan agama dengan harga sebanyak berapapun, kedudukan setinggi apapun, tetap sedikit, tetap tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua yang kita rasakan di dalam kehidupan ini, baik yang terindrai ataupun yang tidak terindrai, adalah pemberian karunia ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tidak pernah bisa lepas daripada kekuasaannya, kita tidak pernah lepas daripada apapun yang Dia ciptakan. Maka ketika kita mempersoalkan ataukah mengingkari ayat yang Allah turunkan kepada kita, kepada manusia, hanya karena kitab suci ini diturunkan kepada orang, kepada ras yang beda dengan kita, maka ini adalah menjadi sebuah jual beli yang paling buruk. Bi'sa mashtaraw bihi anfusahum, alangkah buruknya mereka menjual diri mereka dengan cara mengingkari apa yang Allah turunkan kepada mereka hanya karena bagian, hanya karena dengki. Karena Allah turunkan kitab suci juga kepada hambanya yang Dia kehendaki, yaitu Nabi Muhammad, dari golongan Arab Quraisy dan bukan dari golongan Bani Israel. Faba'u bighadabin ala ghadabin. Akhirnya apa yang terjadi? Karena kedengkian seperti itu menguasai jiwa mereka, sehingga sepanjang masa selalu mendapatkan murka demi murka dari Allah SWT. Dan Allah mengatakan di penghujung ayat ini, walil kafirin adzabun muhin. Bagi orang-orang yang ingkar seperti itu adalah azab yang menghinakan. Jemaah sekalian, sering sekali juga kita mendengarkan di masyarakat kita bahwa kalau kita beragama Islam atau membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh, kita katanya tertipu oleh orang Arab. Karena Nabi Muhammad orang Arab, maka hanya mempopulerkan bahasa Arabnya saja, hanya memperkuat kemuliaan orang Arab saja.
Ini pernyataan-pernyataan seperti ini adalah berangkat dari bagian namanya iri hati. Karena yang namanya kebenaran tidak terikat pada ras manapun juga. Kita juga belajar matematik setiap hari, padahal pencetus matematika modern adalah orang dari Eropa Barat, orang dari Inggris. Adalah orang seperti misalnya Bertrand Russell. Bertrand Russell adalah orang Barat, orang Inggris, orang berkulit putih. Tapi kita mempelajari matematik. Kenapa? Karena kebenaran tidak terikat pada ras, tidak terikat pada bangsa, suku. Kebenaran adalah kebenaran, bahkan kalau itu pun datang dari hewan-hewan dan makhluk-makhluk kecil seperti nyamuk. Inilah karakter dan watak jiwa orang beriman, yaitu tidak melihat kebenaran berdasarkan ras, berdasarkan agama dan keyakinan seseorang. Kebenaran tetap kebenaran kalau memang dia adalah benar. Kemudian sekarang kita masuk pada ayat 91. Atas dasar itulah kemudian mereka menolak kitab suci Al-Quran. Karena Al-Quran dibawa oleh Nabi Muhammad. Muhammad ini adalah Arab Quraisy yang nasabnya kalau ditarik ke atas, jatuhnya kepada Nabi Ismail. Ismail adalah putra daripada Hajar. Bagi mereka Hajar itu adalah mewakili ras yang rendah dari Afrika bagi mereka. Yang kedua adalah mewakili strata sosial yang rendah, yaitu karena budak. Nah, agama datang sebetulnya justru menghilangkan cara pandang seperti ini. Ini adalah stigma-stigma yang diciptakan oleh opini-opini manusia di sepanjang sejarah untuk mempertahankan dominasinya terhadap manusia lain. Agama justru datang mengatakan bahwa seluruh manusia sama saja. Islam kita mengatakan bahwa seluruh manusia adalah Bani Adam. Luar biasa. Dan Allah mengatakan, laqad karramna Bani Adam. Kalau dia Bani Adam, maka kami muliakan lebih mulia daripada makhluk-makhluk yang lain. Satu. Yang kedua, semua Bani Adam ini mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Maka siapa yang paling mulia di antara mereka? Yang paling banyak, yang paling aktif menunaikan kewajibannya dan melaksanakan hak-hak orang lain pada dirinya. Dan itu yang disebut dengan orang bertakwa. Termasuk hak Tuhan yang ada pada diri kita. Hak Tuhan yang ada pada diri kita menjadi kewajiban kita. Tuhan berhak, kenapa? Karena Tuhan menciptakan kita. Maka kita sebagai hamba kita wajib bersyukur dan beribadah kepadanya. Maka Al-Quran mengatakan yang paling mulia di antara kalian bukan rasnya, bukan bentuk rambutnya, bukan warna kulitnya, bukan bahasanya, tetapi yang paling bertakwa, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara manusia, di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Apa itu bertakwa kalau disederhanakan? Paling tinggi, paling baik kualitas hablum minallahnya dan hablum minan nasnya. Allah SWT berfirman di ayat 91, wa idza qila lahum, siapa dikatakan kepada mereka tadi? Orang yang menolak kitab suci Al-Quran, orang yang menolak Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah orang Arab, kitab sucinya berbahasa Arab, maunya kitab suci selalu berbahasa Ibrani. Maka apabila dikatakan kepada mereka, aminu, berimanlah, bima anzalallah, kepada apa yang Allah turunkan, yaitu terlepas apakah itu berbahasa Arab atau berbahasa Ibrani, terlepas itu dari Bani Israel atau dari Bani Hashim atau dari Bani Ismail, tidak ada masalah. Yang penting Allah turunkan. Jadi berimanlah kepada apa yang Allah turunkan. Jadi intinya adalah bima anzalallah, bukan kepada siapa yang diturunkan. Jadi penekanannya bukan pada siapa diturunkan, bukan pada bahasa apa diturunkan, tetapi terhadap apa yang Allah turunkan. Aminu bima anzalallahu. Qalu, mereka berkata, nu'minu bima unzil alaina. Apa kata mereka? Kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Jadi artinya apa? Kebenarannya bukan berdasarkan kaidah objektif, tetapi kaidahnya subjektif. Yaitu kami beriman kalau itu kepada kami diturunkan, maksudnya kepada Bani Israel. Dan kami tidak akan beriman kalau kepada selain kami. Sehingga dikatakan wa yakfuruna bima wara'ahu.
maka mereka mengingkari selain daripada kitab suci yang berbahasa Ibrani. Mereka mengingkari nabi yang bukan dari suku Israel. Wa yakfuruna bima wara'ahu. Mereka mengingkari selain daripada itu. Wa huwal haqqu. Padahal sebetulnya intinya adalah kebenaran. Jadi Al-Quran mengatakan bahwa intinya bukan bahasa Arab atau bahasa Ibraninya, bukan orang Arab, bukan bangsa Israelnya, tetapi intinya adalah kebenaran. Jadi kata kuncinya adalah kebenaran. Inilah sebetulnya objektivitas humanisme. Ataukah kita sebut dengan humanisme objektif. Apa sebabnya? Karena ya hanya manusia lah yang bisa bersifat objektif. Kenapa? Karena manusia punya akal pikiran untuk melihat mana benar, mana salah. Yang kedua, akal pikiran manusia adalah alat untuk mengenal benar dan salah. Sehingga ketika akal bekerja dengan benar, maka memilih yang benar. Maka al-haq. Jadi tanda manusia itu manusia adalah ketika bekerja akalnya dengan benar, dengan sehat. Akal sehat atau akal budi. Kalau itu bekerja, maka otomatis manusia berarti memilih kebenaran. Bukan atas dasar ras, tetapi kebenaran sebagai kebenaran. Apalagi Al-Quran adalah musaddiqan lima ma'hum. Karena dia kebenaran, maka Al-Quran bersifat objektif. Dia mengutip begitu banyak cerita-cerita Bani Israel. Kalau seandainya Al-Quran itu adalah bersifat subjektif, bersifat rasis, maka tentu Nabi Muhammad tidak akan ayat Al-Quran yang berbicara tentang Israel. Bahwa memang Bani Israel dalam Al-Quran ada yang dikecam, tapi banyak juga dipuji. Yang dipuji dalam Al-Quran adalah bersuku Israel. Jadi nabi-nabi yang kebanyakan disebutkan dalam Al-Quran dari ras Israel. Ras Israel sejak Nabi Yakub. Jadi kita mulai dari Nabi Yakub ke bawah, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, nanti nabi-nabi setelahnya sampai Nabi Isa adalah dari Bani Israel. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran dengan sebutan yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kehormatan. Kitab suci juga, yang sampai kepada kita sekarang, kitab suci Samawi, Taurat, Zabur, Injil, semuanya berbahasa Ibrani. Kalau Al-Quran datang dengan pendekatan subjektif, dengan pendekatan etnosentrik namanya, etnis, ya tentu Al-Quran tentu Nabi Muhammad kita tidak akan menyampaikan kemuliaan nabi-nabi tersebut karena mereka kebanyakan dari Bani Israel. Dan tentu Al-Quran tidak membicarakan Taurat, Zabur, dan Injil karena semuanya menggunakan bahasa Ibrani. Tetapi Al-Quran menceritakan mereka semuanya. Apa sebabnya? Karena Al-Quran tidak berdasarkan ras, tidak berdasarkan bahasa, tapi berdasarkan kebenaran. Al-Haq. Musaddiqal lima ma'ahum. Membenarkan apa yang ada pada mereka. Qul falima taqtuluna anbiya Allah min qabl. Al-Quran mengatakan, falima taqtuluna anbiya Allah min qabl. Kalau memang kamu menolak Al-Quran karena berasal dari bahasa selain Ibrani, kalau kamu menolak Nabi Muhammad karena berasal dari ras bukan Bani Israel, pertanyaannya, lalu kenapa kalian membunuh nabi-nabi Allah yang juga datang dari ras kalian dan membawa kitab suci berbahasa kalian? Mereka berkali-kali menolak perintah Nabi Musa. Mereka berkali-kali mendustakan nabi-nabi, padahal nabi-nabi itu dari ras mereka. Terakhir Nabi Isa, mereka fitnah sebagai wanita yang melakukan perbuatan buruk karena hamil tanpa suami dan tidak mau menerima kalau itu sebagai sebuah mujizat. Padahal mereka mengakui bahwa nabi-nabi sebelum Nabi Isa juga menerima mujizat. Mereka mengakui Nabi Daud, Nabi Sulaiman menerima mujizat. Mereka mengakui kalau Nabi Musa mereka ikuti adalah juga punya mujizat, lautan terbelah. Kalau Nabi Musa mereka akui sebagai punya mujizat, kalau Nabi Daud, Nabi Sulaiman mereka akui sebagai punya mujizat, lalu kenapa menolak mujizat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini artinya apa? Ini artinya bukan alasan Bani Israelnya atau bahasa Ibraninya, tetapi karena bagian tadi iri hati, bahkan sesama mereka sendiri ketika klannya berbeda, karena mereka ada 12 klan, ada 12 suku,
Maka kalau bukan dari ras mereka, dari sub yang lain, maka kemudian mereka keberatan dan mereka membunuhnya. Falima taqtuluna anbiya Allah. Lalu kenapa kalian membunuh nabi-nabi Allah? Min qabl, sebelumnya. In kuntum mu'minin, kalau kamu yang beriman kepada mereka. Artinya Al-Quran mengatakan kalau kamu memang beriman kepada nabi karena nabinya sarasnya dengan kamu, lalu kenapa kamu bunuh nabi-nabi dari Bani Israel juga? Inilah pertanyaan Al-Quran. Artinya apa? Pernyataan bahwa kami tidak beriman kepada Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad itu orang Arab. Kami tidak beriman kepada Al-Quran karena Al-Quran itu tidak menggunakan bahasa kami. Makanya kami mengingkari selain daripada itu. Maka katanya kalian juga mengingkari nabi-nabi dari kalangan kalian. Dan Injil juga menggunakan bahasa Ibrani. Dan mereka juga menolaknya. Jadi Al-Quran bertanya dengan pertanyaan yang sangat penting. Kalau memang begitu alasannya, falima taqtuluna anbiya Allah. Lalu kenapa kalian bunuh nabi Allah? Padahal sama dengan kalian. Kenapa kalian menolak kitab suci seperti Injil? Padahal Injil juga menggunakan bahasa Ibrani. In kuntum mu'minin, kalau kalian memang beriman. Inilah jemaah sekalian pertanyaan Al-Quran sangat mendasar. Pertanyaan yang benar-benar menyentuh sampai pada jantung kebenaran. Kita lihat di sini surat Ali Imran. Allah SWT berfirman di surat Ali Imran ayat 21. Ini kita lihat. Jadi kalau alasannya tadi seperti itu, Allah berfirman di surat Ali Imran 29. Tadi mereka tadi mengingkari. Yang tadi sini Pak Ustaz, yakfuruna bima wara'ahu, berarti kan mengingkari Al-Quran. Karena Al-Quran bukan yang diturunkan kepada mereka, bukan agama, bukan sebahasa dengan mereka. Kata mereka tadi, nu'minu bima unzil alaina. Kami hanya beriman kepada yang diturunkan kepada kami. Wa yakfuruna bima wara'ahu. Kami mengingkari lainnya. Maka di sini bertanya, Allah berkata di sini, innalladzina yakfuruna bi ayatillah. Sungguhnya orang-orang tuluna anbiya Allah. Falimat tuluna anbiya. Kenapa kalian bunuh nabi-nabi Allah? Nah, di sini disebutkan wa yaqtuluna an-nabiyyin, membunuh orang-orang memberitakan keadilan. Jangan sekalian perhatikan kata-kata ini, bukan hanya membunuh nabi-nabi, tapi siapa saja yang memberitakan keadilan, mereka bunuh. Dan ini sifat ini akhirnya bukan hanya pada manusia, tapi pada seluruh manusia. Dan dalam setiap ras manapun juga ada yang baik dan ada yang buruk. Dan buruknya mereka adalah melakukan kejahatan. Baiknya mereka biasanya jadi korban dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran. Nah, mereka yang buruk adalah yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti. Mereka membunuh orang-orang yang ya'muruna bil qisti, memerintahkan keadilan. Mereka membunuh yang memerintahkan keadilan. Minan nas, dari kalangan manusia. Jadi bukan hanya dari kalangan agama samawi, tapi siapa saja. Ya'muruna bil qisti minan nas. Apa kata Allah terhadap mereka itu? Apapun kata-katanya, apapun ungkapan-ungkapan itu, kata Allah, fabashirhum bi'adzabin alim. Gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih. Fabashirhum bi'adzabin alim. Gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih. Nah, jadi artinya apa? Ini tidak melihat ras, tidak melihat agama, tidak melihat kaitannya dengan menerima kitab suci atau tidak, tapi siapa saja yang melakukan perbuatan jahat tadi ini, maka kata Al-Quran, kata Allah, firman Allah di ayat ini, basyirhum, kabar gembirakanlah mereka dengan akan nanti dapat adzab bin alim, bi'adzab. Kemudian sekarang kita masuk ke ayat 92. Ya. Dan kita angkat kembali Al-Ijl. Al-Ijl ini adalah sapi yang terbuat dari emas. Nah, ini adalah sapi yang terbuat dari emas.
sapi betina yang terbuat dari emas yang kemudian mereka sembah. Dan kita sudah bicarakan tentang makna sapi betina ini, sapi dari emas ini adalah simbol daripada menyembah modal, menyembah dunia, ya, menyembah benda-benda. Yang namanya modal itu kan benda-benda, uang. Yang namanya sapi kan adalah investasi. Kita sudah bicara lagi sapi betina. Kemudian warnanya warna emas, dan memang emas yang mereka buat alijal, ya, dibuatkan oleh Samiri. Samiri membuatkan mereka patung, karena itu juga yang mereka senangi, makanya mereka meninggalkan Harun. Karena Harun tidak mungkin mengikuti apa mereka senangi. Jadi Harun bahkan mereka hampir-hampir saja mereka bunuh. Jadi Harun yang hampir dibunuh saja diabadikan dalam Al-Quran sebagai sebuah kejahatan. Bagaimana dengan membunuh orang yang tidak bersalah? Yang seorang yang sangat dekat dengan Nabi, yang pernah dipangku, pernah menaiki punggung Nabi ketika Nabi sholat. Lalu kemudian mereka bunuh dan sembelih dengan cara yang sadis. Jemaah sekalian berbahagia, ini adalah simbol mereka. Yaitu pada dasarnya orang seperti itu adalah menyembah dunia. Dan kita tahu orang-orang yang datang membunuh di Karbala adalah orang-orang yang menerima bayaran untuk kepentingan kehidupan mereka. Ada yang dibayar dengan uang, koin-koin emas, dinar dan dirham. Ada yang dibayar dengan pangkat dan jabatan menjadi wali kota dan sebagainya. Allah SWT berfirman, walaqad ja'akum Musa bil bayinat. Dan sungguh telah datang kepada kalian Nabi Musa. Jadi diingatkan tadi di atas, bahwa sudah datang kepada kalian, telah datang kepada kalian Musa bil bayinati, dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mujizat-mujizat. Pertama adalah Nabi Musa membawa kitab suci Taurat. Yang kedua, Nabi Musa memperlihatkan kepada mereka mujizat, tongkat jadi ular dan memangsa ularnya para tukang sihir. Dari tongkat bisa membelah lautan. Dari tongkat bisa mengeluarkan mata air 12 batu di tengah padang pasir. Dengan tongkat bisa turun makanan al-manna wassalwa dari langit. Dengan tangan Nabi Musa dimasukkan ke dalam sakunya, keluar menyala seperti lampu yang menyala, terang, putih. Mereka menyaksikan semuanya itu. Tapi apa yang terjadi kemudian? Hanya karena ditinggalkan oleh Nabi Musa kurang lebih 40 malam saja, dan Nabi Musa berpesan supaya jangan tersesat dengan menjadikan Harun sebagai khalifah Musa sepanjang Musa pergi. Tetapi apa yang terjadi? Summat takhattumul ajla, mereka mengambil al-ijal, patung anak sapi itu, mimba'di, setelah Nabi Musa pergi 40 malam. Apa sebabnya? Karena salah memilih pemimpin. Yang mereka pilih adalah Samiri, sementara Musa sudah mempersiapkan buat mereka Harun. Mereka meninggalkan Harun, bahkan hampir-hampir saja membunuhnya, seraya mengikuti Samiri. Itulah sebabnya dikatakan wa antum zalimun. Kalian zalim pada saat itu. Kenapa? Kezaliman pertama, mereka berjanji pada sama Nabi Musa, pada saat Musa ada, bahwa akan menjadikan Harun sebagai khalifahnya, penggantinya. Yang kedua, setelah Nabi Musa pergi, mereka mengancam Harun yang mereka sudah baiat sebelumnya. Mereka mengancam Harun untuk dibunuh. Yang ketiga, kemudian mereka mengikuti Samiri yang tidak punya jejak spiritual yang mumpuni dari Nabi Musa. Yang keempat, lalu kemudian mereka menyembah selain daripada Allah yang diharamkan oleh para nabi dan rasul sebagai perbuatan syirik. Wa antum zalim, ini adalah kezaliman mereka. Wa antum zalim, mereka zalim pada saat itu. Nah, jadi ayat-ayat seperti ini mengingatkan kita, Bapak sekalian, jangan sampai kejadian realitas yang terjadi pada Bani Israel ini terjadi juga di kita sekarang ini. Kalau tidak ada kekhawatiran seperti itu, ya untuk apa Al-Quran mengangkat dalam Al-Quran? Semua kejadian-kejadian terdahulu yang sekiranya tidak terjadi lagi setelahnya, Al-Quran tidak mungkin mengangkatnya kembali. Kenapa? Allah Maha tahu. Ini tidak digunakan lagi. Ketika tidak ada digunakan lagi, kenapa diangkat dalam Al-Quran? Buat apa? Membuat tebal kitab suci Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman artinya apa? Seluruh ayat-ayatnya itu adalah mempunyai tugas pada partikularitas pada hal-hal terkait dengan kehidupan manusia sehari-hari.
mulai dari aspek apapun juga, mulai dari aspek seni, kebudayaan, bahasa, politik, ilmu pengetahuan, teknologi, angkasa luar, bumi dan sebagainya. Semuanya ada dalam Al-Quran. Dan semua aspek kehidupan manusia diatur dengan ayat-ayat itu. Maka Allah mengatakan, telah datang Musa kepada kalian. Dan Musa itu apa? Dari kalangan kalian sendiri. Musa ini adalah dari Bani Israel. Musa ini adalah keturunan dari Nabi Yakub di atas. Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Tetapi ketika Nabi Musa bersama mereka dengan bukti-bukti yang nyata, Nabi Musa masih hidup, mereka sudah mengkhianatinya dengan mengambil al-ijl sebagai patung sembahan mereka. Jadi Allah pertanyakan di sini, summa tahatum al-ijl, ada Musa bersama kalian, tetapi setelah Nabi Musa hanya pergi, belum meninggal Nabi Musa, hanya pergi ke Gunung Turzina selama 40 malam, kalian sudah menjadikan al-ijl mim ba'di wa antum zalim. Ini kita sudah bahas juga di surat Al-Baqarah ayat 63. Jadi, summa tahastum al-ijl mim ba'di wa antum zalim. Ini Allah pertanyakan kembali. Dan ayat itu adalah untuk kita juga, karena sudah dimasukkan dalam Al-Quran. Ini adalah kondisi Gunung Turzina. Wa iz akhasna misaqakum. Dan ingatlah tatkala kami mengambil misak, perjanjian dengan kalian. Ini juga sudah pernah kita bahas sebelumnya. Wa iz akhasna misaqakum wa rafa'na fawqakum. Dan kami angkat di antara kalian atur Gunung Turzina. Lalu kemudian khuzu ma atainakum biquwatin. Lalu untuk apa? Supaya mereka benar-benar berpegang teguh kepada kitab suci Taurat. Jadi karena mereka sangat longgar pegangannya kepada Taurat, mereka hanya menggunakan Taurat sebagai pemanis bicara saja. Mereka mengaku mengimani Taurat tapi tidak menjadikan Taurat sebagai kurikulum utama, sebagai mata pelajaran utama dalam kehidupan mereka, sehingga kemudian berkali-kali mereka melakukan pelanggaran, maka Allah SWT mengambil misak dengan mereka. Dan supaya mereka mau mengambil misak janji itu, Allah angkat di atas mereka atur Gunung Turzina. Setelah terangkat, bisa bermakna terangkat beneran, bisa bermakna bahwa memuliakan Gunung Turzina. Lalu kemudian Allah berfirman, khuzu ma atainakum. Ambillah apa yang kami telah berikan kepada kalian biquwatin, dengan sekuat-kuat. Ingat, dimasukkan biquwatin. Nah, sekarang apa yang kita ambil kalau ini diberlakukan kepada kita umat Islam? Khuzu ma atainakum biquwatin. Tentu saja jawabannya adalah Al-Qur'an. Jadi khuzu ma atainakum, ambillah apa yang kami telah berikan kepada kalian. Wasma'u, dan dengar kalian, simak. Wasma'u itu adalah simaklah. Dengarkanlah baik-baik, pelajarilah dengan saksama isinya. Jangan hanya sekedar membacanya, tetapi membaca dan menyimaknya, membaca dan mentadaburinya. Itulah sebabnya majelis kita ini kita sebut dengan majelis tadarus dan tadabur. Karena kita ingin lancar baca aslinya Arabnya, dan kita juga ingin memahami makna-makna yang terkandung di dalam kata demi kata di dalam ayat-ayat ini, atau bahkan huruf demi huruf yang bentuk ayat-ayat ini. Cuma memang kendalanya kita adalah soal waktu, sehingga kita tidak bisa menukik terlalu dalam. Kenapa? Karena waktu kita sangat terbatas. Kita lihat misalnya surat An-Nisa. Surat An-Nisa, surat yang keempat. Ini ayatnya 153 dan seterusnya. Yas'alunaka ahlul kitabi antunazzil alaihim kitabam minas sama. Mereka bertanya kepada Muhammad, siapa mereka ahlul kitab? Antunazzil alaihim, supaya diturunkan kepada mereka kitaban minas sama, sebuah kitab dari langit. Artinya, kenapa cuma Nabi Muhammad saja diturunkan kitab suci? Kenapa tidak kepada kami? Cobalah minta, wahai Muhammad, kepada Tuhan supaya menurunkan juga kepada kami kitab suci minas sama, dari langit. Ini bukan baru, kata Al-Quran. Faqad sa'alu Musa akbaru min dalika. Yang demikian itu juga sudah mereka minta kepada Nabi Musa. Padahal Nabi Musa itu adalah seras, sesuku bangsa dengan mereka.
Jadi faqad sa'alu Musa akbara min dzalik. Jadi artinya ini juga sudah mereka katakan kepada Nabi Musa. Jadi ini bukan perkara Nabi Muhammad itu Arab, Al-Quran bahasa Arab, bukan. Tapi perkara mereka menentang kebenaran. Kalau mereka seperti yang mengatakan Al-Quran adalah bukan bahasa Ibrani, Nabi Muhammad adalah bukan bangsa Israel, maka buktinya Nabi Musa adalah bangsa Israel, Taurat adalah berbahasa Ibrani, dan mereka tolak. Mereka sudah meminta kepada Nabi Musa, bahkan mereka ada minta kepada Nabi Musa untuk diperjumpakan dengan Allah min zalik. Ya. Bahkan mereka mengatakan faqalu, bahkan ada lagi yang akbar min zalik. Mereka meminta kepada Nabi Musa yang lebih besar daripada itu. Faqad sa'alu Musa akbar min zalik. Jadi bukan hanya meminta kitab suci, tapi juga meminta kepada Nabi Musa akbar min zalik, meminta yang lebih besar daripada kitab suci, yaitu faqalu, mereka berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, arinallaha jahratan, perlihatkanlah Allah kepada kami dengan jahra, dengan terang. Yang namanya jahra itu zahir. Seperti kalau kita melihat pohon, melihat bulan, melihat matahari, melihat kota-kota, melihat gunung-gunung, itu jahra namanya. Nah, Bapak bisa bayangkan bagaimana kalau Tuhan memperlihatkan dirinya seperti itu. Jawabannya pasti menyerupai sesuatu. Menyerupai pohonkah? Menyerupai batukah? Menyerupai apakah? Kenapa? Karena supaya dilihat oleh mata kita, sesuatu itu harus memiliki dua hal. Materi dan bentuk. Materi dan bentuk. Nah, kalau Tuhan datang dengan seperti itu, nah kan berarti Tuhan itu adalah bentuk. Nah, kalau Tuhan itu adalah bentuk, berarti kita syirik. Banyak sekali bentuk di sekitar kita. Bentuk-bentuk geometris itu banyak sekali. Jadi dengan demikian, bentuk memang non-materi, tapi bentuk bukan Tuhan. Bentuk tidak bisa kita saksikan tanpa materi. Kalau Tuhan adalah bentuk, berarti kita tidak bisa menyaksikan Tuhan tanpa materi. Artinya Tuhan bergantung pada materi. Kan ini menjadi keliru. Jadi Allah mengatakan, mereka berkata kepada Nabi Musa sebelumnya, arinallaha jahratan. Tunjukkanlah, perlihatkanlah Allah kepada kami dengan jelas. Fa'akhadhatuhumus sa'ikatu bizulmin. Tapi kemudian mereka semuanya disambar petir karena kezaliman mereka. Kenapa Allah berikan petir? Karena petir adalah cahaya yang begitu terang tidak mampu mereka lihat, lalu kemudian mereka semuanya pingsan. Summa tahazul al-ijla. Setelah itu kemudian mereka mengambil al-ijl. Karena mereka tidak percaya kepada Musa, mereka tidak percaya kepada Taurat yang dibawa Musa, akhirnya kemudian mereka mengambil al-ijl setelah Nabi Musa pergi, setelah Nabi Musa pergi, majatul bayinah. Setelah Nabi Musa mendatangkan kepada mereka al-bayinah, yaitu kitab suci beserta mukjizat-mukjizat yang telah kita sebutkan tadi. Tetapi Allah itu memang adalah Ghafurur Rahim, Afun, Karim. Kenapa? Karena sini dikatakan fa'afauna an dzalik. Setelah kejadian itu kami maafkan mereka. Makanya kemudian Allah mendatangkan nabi demi nabi. Karena Allah mengampuni kita manusia ini. Bukan hanya Bani Israel, kita manusia diampuni terus-menerus. Makanya kalau Tuhan itu selalu memberikan kesempatan kepada manusia, maka rasa-rasanya tidak elok apabila kita manusia ini tidak memberikan kesempatan kepada orang lain yang tidak seperti dengan kita, yang belum seperti kita, yang belum beragama atau beragama tapi tidak seagama dengan kita. Kita juga harus memberikan kesempatan kepada mereka, sebagaimana Allah selalu memberikan kesempatan kepada Bani Israel dengan kata-kata fa'afauna an dzalik, kami maafkan yang demikian itu. Wa ataina Musa sultanan mubina, dan kami berikan kepada Musa sultanan mubina. Sultan itu adalah argumentasi yang tak tergoyahkan, yang nyata. Kekuatan argumentasi yang nyata, artinya tidak bisa dicari celah kesalahannya. Ini juga surat Al-Baqarah ayatnya 63 yang tadi kita sebutkan. 63. Kita sudah lewati. Wa idz akhadna mitsaqakum. Mitsaq juga sama tadi. Wa idz akhadna mitsaqakum. Jadi ini permulaannya sama. Wa idz akhadna mitsaqakum. Artinya ini berkali-kali disebutkan dalam Al-Quran untuk menyampaikan kepada kita begitu pentingnya umat beragama berpegang teguh kepada kitab sucinya.
Karena di sepanjang agama-agama samawi, setelah nabinya pergi, mereka terkadang mentahrif kitab sucinya dengan menciptakan dalam tanda petik kitab suci baru yang mereka tulis dengan tangan mereka. Kita sudah bahas juga. Yaktubuna bi aidihim summa yaquluna hadza min indillah. Mereka menulis dengan tangan-tangan mereka, baru dia katakan ini dari Allah. Ini adalah tahrif lafzi namanya. Jadi mereka melakukan, maka diangkat lagi sini, akhadna mitsaqakum, seperti dalam ayat ini. Wa idza akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur, untuk meyakinkan sumpah perjanjian ini, Allah mengangkat di atas kepala mereka At-Tur, gunung Turzina. Khuzu ma atainakum. Baru kemudian Allah katakan khuzu, ambillah ma atainakum. Apa yang kami berikan kepada kalian itu Taurat tadi kepada Nabi Musa. Biquwatin, dengan sekuat-kuatnya. Wadhkuru, dan pelajarilah mafi yang ada di dalamnya. Jadi mirip Bapak sekalian. Jadi kalau tadi di sini adalah wasmau ini. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur. Khuzu ma atainakum biquwatin. Di sini sampai di sini sama, ya. Bedanya di sini. Di sini wasmau, kalau di sini adalah wadhkuru. Kalau tadi wasmau, kalau di sini wadhkuru. Tapi dari atas sama. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur. Ingatlah tatkala kami mengambil sumpah, baiat, janji setia kalian, dan kami angkat di atas kepala kalian At-Tur. Itulah sebabnya kita saksikan sekarang ini kalau orang diambil sumpahnya, diangkat di atas kepalanya kitab suci. Ya, diangkat di atas kepalanya kitab suci. Ya. Tapi apa yang terjadi mas sekalian? Ya, manusia tetap manusia seperti juga pada Bani Israel. Diangkat kitab suci di atas kepala, tetapi ya melanggar juga kitab suci. Kan rata-rata orang yang tertangkap korupsi misalnya kan pernah disumpah juga waktu menjabat. Tapi itu tadi, tidak mengambil kata-kata khuzu ma atainakum. Padahal ini adalah sumpah. Dengan mengangkat At-Tur, Tur ini kita artikan saya simbol kitab suci. Kenapa? Karena kitab suci Taurat turun di sini. Khuzu ma atainakum, ambillah apa yang kami berikan kepada kalian. Bikuatin, ini kata-kata ini. Dengan sekuat-kuatnya. Kalau dalam hadis dikatakan, gigitlah dengan gigi geraham kamu. Gigi yang paling kuat itu kan gigi geraham kita, yang agak di dalam. Yang runcing itu. Gigitlah dengan gigi itu, supaya jangan lepas. Begitu pentingnya kitab suci Al-Quran. Jadi, khuzu ma atainakum bikuatin. Tapi lagi-lagi kita sampaikan, ya, apakah benar Al-Quran sudah disampaikan secara runtut oleh para alim ulama dari awal sampai akhir? Mungkin ada, tapi tidak banyak. Ada sih dalam bentuk tulisan, ditulis sampai 30 juz, artinya tafsir. Tapi kita lagi tanya, adakah di antara kita yang pernah menamati tafsir yang berjilid-jilid itu sampai terakhir, sampai juz 30? Rata-rata di antara kita pun jarang yang membacanya. Biasanya kita buka tafsir apabila kita ingin mengetahui pendapat ulama tafsir tersebut terhadap satu ayat saja. Jadi kita ingin tahu satu ayat, misalnya ayat Abasa wa Tawalla, maka kemudian kita buka surat Abasah, surat 80, langsung ke situ untuk mengetahui pendapat ulama tersebut. Jadi artinya apa? Membacanya dari awal sampai akhir jarang, apalagi kalau 30 juz biasanya juga 30 juz biasanya juga 30 jilid tafsirnya. Ya ada sih yang tidak sampai, tapi banyak 30 jilid juga karena satu juz satu jilid. Ya. Nah jarang. Harusnya jemaah sekalian ini harusnya disampaikan di setiap pengajian-pengajian, majelis-majelis Al-Quran secara bersambung terus-menerus. Kombinasi antara tartibi dengan maudhu'i. Tartibi itu tertib berurut dan kemudian secara tematis maudhu'i. Dan ini jemaah sekalian sebagian masih sangat sedikit. Padahal ini Al-Quran mengatakan, khuzu ma atainakum biquwatin, ambillah apa yang kami berikan kepada kalian. Biquwatin, dengan sekuat-kuatnya. Bagaimana cara mengambilnya? Apakah dipegang mushafnya? Ya bukan. Kalau megang mushafnya, semua kita sudah melakukan itu. Bani Israel juga. Jadi yang dimaksud sini, peganglah artinya pelajarilah, lalu simpanlah di dalam hatinya yang paling dalam, sekuat-kuatnya. Wadhkuru, ambillah pelajaran, amalkanlah mafi yang ada di dalamnya, la'allakum tattaqun, karena hanya dengan begitu kalian bertakwa.
Dan ini sudah disampaikan juga di awal surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu sudah disampaikan juga di sana. Iya. Nah, jadi kita teruskan sekali lagi di sini. Jadi sudah sampai di sini tadi. Jadi mirip. Khuzu ma atainakum wasma'u. Kalau tadi sana wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Kalau sini wasma'u, simaklah, dengarkanlah baik-baik isinya. Jadi kata-kata wadhkuru ambillah pelajaran bagi mereka yang baca sendiri. Wasma'u, simaklah bagi mereka mendengarkannya dari orang, ustadz, ulama, atau siapapun yang membacakannya. Qalu, apa kata mereka Bani Israel ini? Sami'na wa asaina. Kami mendengar, tetapi setelah kami mendengarkannya wa asaina. Jadi kami dengar, kenapa? Karena waktu mendengarkan itu tidak dengan full heart, tidak dengan penuh hati, tidak disertai dengan hati. Waktu mendengarnya itu hanya sekedar ya mendengar aja. Seperti mendengar lagu-lagu berbahasa lain, bisa dihafal tapi tidak tahu artinya. Jadi sami'na wa asaina. Asaina dari kata maksiat. Ini juga sekali kata-kata asaina itu dari kata maksiyah. Ini sini. Kami mendengar, tapi kami mendurhakainya. Itulah sebabnya jemaah sekalian, Al-Quran datang pada zaman Nabi Muhammad kita, tapi setelah Nabi Muhammad pergi, kita lihat pertumpahan darah terjadi. Padahal di dalam Al-Quran berkali-kali disebutkan tidak boleh membunuh. Ya. Tetapi kita lihat pada zaman setelah Nabi wafat, ya sesama sahabat Nabi bisa saling membunuh satu sama lain. Luar biasa. Bahkan orang yang dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin pun juga diperangi pada saat itu. Apa sebabnya? Seperti juga mereka ini, sami'na wa asaina. Kami dengar, tetapi kami mendurhakainya. Apa kata Allah? Wa ishribu fi qulubihimul ajal. Penyebabnya adalah karena ada pengganjal dalam jiwanya. Jadi mereka kemudian mendengarnya, tetapi kemudian mereka mendurhakainya. Apa sebabnya? Karena ini kata-kata qulub di sini, di kalbu mereka. Karena di dalam kalbu mereka ini usyribu itu secara bahasa dari kata syariba yashribu. Asyraba yushribu itu diminumkan. Kalau syariba yashrabu itu minum, asyraba yushribu diminumkan atau meminumkan. Asyraba itu meminumkan. Usyribu dibuat minum, diberi minum. Jadi artinya apa? Mereka telah terminumkan, diminumkan. Artinya dibasahi kalbu mereka dengan kekaguman kepada al-ijal. Apa tadi al-ijal? Yaitu keindahan dunia. Mereka telah terkagumi jiwanya. Kekaguman jiwanya kepada al-ijal lah yang menjadi benteng, yang menjadi hijab, yang menjadi tirai yang menyebabkan mereka bikufrihim, yang menyebabkan mereka tertutup hatinya, atau tertutup hatinya, maka mereka membesar-besarkan benda-benda sebagai sembahan mereka. Mereka tidak melihat secercah, seberkas cahaya Tuhan lagi dalam jiwanya. Kenapa? Karena dalam jiwanya ada tirai, ada gording, ada penutup yang menyebabkan cahaya ilahi tidak mereka lihat. Cahaya ilahi tetap memancar, tetapi mereka tidak melihatnya karena tertutup. Itu yang disebut usyribu. Ya. Usyribu ini bagus, ini terjemahnya diminumkan, tetapi tentu kalau dibaca secara satu kalimat, tentu tidak bagus kalau diminumkan. Artinya bahwa disifatkan pada kalbu mereka. Ya, seperti kalau kita minumkan basah, menjadi basahlah kita. Ya. Kalau di sini apa terjemahnya di bawah ini? Diresapkan. Ya. Kalau di bawah ini diresapkan. Kalau yang di bawah ini paus kalian diresapkan lah, ini cocok juga nih, diresap. Diresapkanlah ke dalam hati mereka. Karena kalau kita minum itu kan menyerap. Ya. Diresapkan. Ya, meresap, kalau kita minum itu meresap ya, ke dalam hati. Jadi wa isyru fi qulubihim al-ijal. Jadi Bapak sekalian, ini yang kita khawatirkan. Kalau cinta dunia, keindahan dunia telah diresapkan ke dalam hati kita, maka pada dasarnya kita sudah sama dengan penyembah al-ijal. Dan kita berarti bahwa hatinya telah tertutup. Ya. Makanya inti daripada ajaran agama adalah membantu manusia, membantu umat ini untuk melepaskan keterpenjaraannya dari cinta kepada dunia. Adalah agama menjadi ironi ketika justru datang membuat manusia mencintai dunia. Agama digunakan alat untuk mencintai dunia. Agama diajarkan untuk membaca ini, membaca itu, biar kaya raya.
Diajarkan membaca ini dan itu supaya tidak dapat petaka ini dan petaka itu. Semuanya urusan dunia aja Mas sebagai. Sementara para nabi juga mendapatkan petaka, ujian. Dan Al-Quran sudah mengatakan kami pasti uji kalian. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat. Dan Allah mengatakan apa? Rumusnya cuma satu. Bukan baca ini baca itu, tetapi wabasyiri sabirin. Berikan kabar gembira kepada yang sabar. Jadi kalau ada yang beragama supaya menghindari petaka ini petaka itu, ya berarti menolak Al-Quran tadi. Al-Quran mengatakan walanabluwannakum, surat Al-Baqarah 155. Nanti kita ketemu 155. Kata-kata lamnya di situ bukan lam nafi, tetapi lam taukid. Walanabluwannakum, kami pasti akan menguji kalian. Bisa dengan sesuatu, yaitu khauf. Ya. Nah, bagaimana cara keluar daripada itu, ujian itu? Ya sabar, kata Allah. Siapa yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Memperkuat jiwanya bahwa memang kita berasal dari Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Agama bukan justru membuat orang takut kepada dunia supaya tidak sakit pergi ke sana, supaya tidak miskin pergi ke sana. Agama bukan untuk itu, Pak Bu sekalian. Ya. Agama akhirnya apa? Membuat kita cuma cinta dunia, takut kehilangan dunia. Saking takutnya kehilangan dunia, baca doa ini, baca doa itu, baca ayat ini, baca ayat itu. Jadi baca doa, baca ayat hanya supaya tidak kehilangan dunianya. Bukankah kita seperti juga ini? Wa usyribu fi qulubihim al-ajla bi kufrihim. Allah mengatakan kepada nabinya Nabi Muhammad, "Qul katakanlah Muhammad, ya. Bi'sama ya'murukum bihi imanukum." Jadi menggunakan kata iman, harus ingat ini. Berarti ini bisa terjadi pada kita yang mengaku beriman. Ini kata-kata iman, coba perhatikan yang sekalian. Bukan saya yang bilang, ini Al-Quran. Jangan nanti bilang itu Rusli Malik yang bilang. Enggak, ini Al-Quran ini. Jadi mereka disuruh beriman juga. Mereka beriman, tetapi imannya itu kepada kepentingan pribadinya, dunianya. Jadi, bi'sama ya'murukum bihi imanukum. Seburuk-buruknya yang diperintahkan iman seperti itu apabila menyebabkan mereka justru takut kehilangan dunianya. Sementara sifat dunia hakikatnya memang tidak ada. Jadi, bi'sama ya'murukum bi imanukum in kuntum mu'minin. Apa yang terjadi ketika orang beragama seperti para agamawan Bani Israel di sini yang kemudian tersifati, terminumkan kalbunya dengan al-ijal, dengan dunia, yaitu tadi agama akhirnya dimonetisasi, agama dikapitalisasi, agama serba diuangkan, seperti yang kita lihat tadi di video pertama pertemuan kita, di mana satu orang memberikan sesuatu kepada ulama tertentu, setelah itu kemudian dia diam. Jadi agama dimonetisasi, agama dijadikan sebagai komoditas, agama dijadikan sebagai alat transaksi, bargain dan sebagainya. Allah mengatakan bi'sama ya'murukum bi imanukum in kuntum mu'minin. Itulah sebabnya mungkin banyak orang tidak mau membaca Al-Quran secara sempurna. Kenapa? Karena takut terkena ayat-ayat seperti ini. Padahal ini mengatakan bi'sama ya'murukum itu seburuk-buruk. Bi'sa itu seburuk-buruk. Ini amat buruk. Ya'murukum bi imanukum, yang diperintahkan iman kalian itu. Kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dengan benar. Jadi cuma sekian seru bahagia ini kita lihat agamawan-agamawan mereka juga karismatik juga kita lihat cuma sekian seru bahagia. Tentu ada yang baik juga, tetapi Al-Quran mengatakan ada yang baik juga. Tapi kita lihat faktanya, mereka bahkan membiarkan misalnya Israel melakukan kejahatan terhadap bangsa Palestina, padahal bangsa Palestina manusia juga, Bani Adam juga, bahwa Palestina mungkin bukan keturunan daripada Nabi Yakub, tetapi keturunan dari Nabi Adam juga. Tidak pantas untuk dibombardir rumahnya, dirusak pertaniannya, dirusak ekonominya, baru diambil tanah-tanah mereka. Qul katakanlah, in kanat lakumud darul akhirah indallahi khalisatan. Kenapa mereka berpikir seperti itu, Bapak Ibu jemaah sekalian? Karena mereka sudah percaya diri bahwa akhirat itu hanya untuk mereka ini. Perhatikan jemaah sekalian. Ad-darul akhirah ini adalah
khalisatan, khusus untuk mereka saja. Ya. Jadi mereka percaya bahwa akhirat adalah khusus untuk mereka. Ingat ayat sebelumnya mengatakan bahwa kami tidak tersentuh azab api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudat. Azab api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali hanya ayam beberapa hari ma'dudat yang telah ditentukan. Setelah itu keluar. Kenapa? Telah mengucapkan syahadat. Ya. Ada kan di antara kita seperti itu? Sehingga karena mengaku sudah mengucapkan syahadat pasti masuk surga, ya bebas korupsi, membunuh ini dan membunuh itu. Inilah banyak terjadi jemaah sekalian. Kita jemaah sekalian berbahagia beberapa hari ini di Indonesia, terutama di sekitar Jakarta, mendengarkan berita-berita yang memprihatinkan. Ya. Minggu lalu seorang mahasiswa dibunuh oleh seniornya. Kemudian baru kemarin kita mendengarkan seorang ibu dibunuh oleh anaknya sendiri, jemaah. Depok, Cimanggis itu. Ya. Bapak Ibu sekalian mungkin sudah membaca berita yang kejadiannya kemarin. Ya, apa yang terjadi dengan masyarakat kita? Ini artinya apa? Artinya Al-Quran tidak sampai kepada masyarakat kita. Ya, berita-berita yang terjadi maksudnya bahwa bukan hanya di Saudi dan beberapa negara Timur Tengah, tapi di Indonesia juga ada gejala anak-anak muda yang menjadi ateis atau agnostik juga semakin banyak. Apa sebabnya kira-kira? Lagi-lagi karena agama tidak diajarkan langsung dari sumber Al-Qurannya, dan Al-Quran selalu menginginkan kita bersifat rasional. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, dua kemungkinan. Mengikuti agama yang seperti tadi, ya ujung-ujungnya dunia juga, atau yang kedua sekali tidak beragama. Ini yang menyebabkan semakin banyak orang ateis. Jadi Allah mengatakan, dan ini sudah dikatakan dalam Al-Quran, bahwa ada di antara kita yang berkata seperti ini, bahwa akhirat itu untuk dirinya. Kenapa? Dia sudah Islam, dia sudah sholat, maka tidak mungkin dia masuk neraka lama, pasti cuma sebentar-sebentar saja, dicuci-cuci saja. Mereka menganggap neraka itu hanya seperti mesin cuci, habis itu keluar. Ya. Allah mengatakan, kul in kanat lakumud darul akhirah. Katakan Muhammad, jika memang darul akhirah itu hanya untuk kalian saja di sisi Allah, khalisatan secara khusus, min dunin nas, selain daripada orang lain, fatamannal mauta in kuntum sadiqin. Kan ayat ini kalau kita pahami secara mafhum mukhalafah, bahwa seluruh manusia punya kans untuk masuk surga ini, minat dunia An-Nas di sini. Ya. Min duninas, selain daripada orang lain. Jadi artinya setiap orang, semua manusia punya kans untuk masuk surga dan neraka. Ya. Tanpa melihat agama dan kepercayaannya. Bagaimana caranya? Ya, sesuai atau tidak sesuai dengan Al-Quran. Bisakah orang non-Islam berjalan sesuai dengan Al-Quran? Bisa. Kapan? Apabila dia selalu mencari kebenaran. Ya. Bisakah orang Islam tidak sejalan dengan Al-Quran? Bisa. Kalau dia sudah percaya dirinya sudah bersih, sudah suci, dan tidak perlu mencari kebenaran lagi. Meyakini apa yang sudah diterimanya, sudah pasti benar. Allah menyebutnya malah sebagai tagha. Kalla innal insana la yatagha ar-ra'au istaghna. Sebut tagha apabila merasa dirinya sudah cukup. Jadi Allah mengatakan kepada Bani Israel, kalau kamu menganggap bahwa akhirat itu hanya khalisatan, khusus untuk kalian, min dunin nas, selain daripada orang lain, maka coba fatamannaul mauta in kuntum shadiqin. Pernahkah kalian menyambut kematiannya dengan sukacita, dengan gembira? Fatamannaw, sambutlah kematianmu dengan gembira. Tamannaw itu artinya sambutlah dengan gembira kematianmu in kuntum shadiqin. Tapi apa yang terjadi jemaah sekalian berbahagia? Jawabannya tidak. Mereka paling takut mati. Sehingga mereka yang paling banyak menciptakan alat-alat untuk membela dirinya, untuk bersembunyi dari kejahatannya. Mari kita lihat video berikut ini. Bapak Ibu sekalian, kita nonton video singkat saja ya. Lebih dari 30 rumah rusak dan ratusan lainnya terdampak sebagian oleh serangan udara Israel di wilayah Gaza, Palestina pada Rabu 10 Mei 2023. Kondisi tersebut dilaporkan pemerintah yang dikelola oleh kelompok Hamas. Rumah keluarga Rami Al-Masri di kota Beit Lahia salah satunya. Kediaman mereka yang terletak di jalur Gaza Utara hancur
akibat serangan pesawat tempur milik Israel. Rami menceritakan detik-detik serangan Israel datang dan meluluh lantahkan rumahnya. Ia dan keluarganya takut ketika tentara mengabari akan ada serangan. خلينا توزعنا عن جيراننا بعد شوي صاروخ استطلاع قصف البيت بعدها اجى صاروخ الاف 16 دمر البيت كليا. البيت الراحه والطمانينه والسكينه اللي احنا تعبنا وشقينا لما بنيناه ووسعنا حالنا تعب سنين عمرنا فجاه اصبح ركام اصبح رماد. الان احنا بلا مأوى بلا اي امان. البيت مكون من طابقين 4 شقق 4 عائلات 16 مواطن موجود في البيت عايشين بأمان. فجأة أصبحنا مشتتين ومشردين بالشوارع. Banyak warga Gaza mengungkapkan kekhawatirannya tentang eskalasi konflik Israel-Palestina yang tak kunjung reda. Bukan hanya itu, mereka juga masuk dalam daftar pengungsi yang harus menunggu lama sebelum menerima dana untuk membangun kembali rumahnya. Sebelumnya, konflik di Gaza meletus pada Selasa 9 Mei 2023. Serangan udara Israel yang mengejutkan di jalur Gaza menewaskan 3 pemimpin senior jihad Islam Palestina. Sejak saat itu, Satuan Operasi Militer Gabungan yang terdiri dari beberapa sayap bersenjata faksi Palestina terlibat baku tembak dengan tentara Israel yang menyebabkan 33 orang Palestina dan 1 orang Israel tewas. Bapak Ibu jemaat sekalian berbahagia, tadi video yang kita saksikan kejadiannya baru bulan 5 yang lalu. Bapak Ibu dengarkan tadi. Dan pemandangan seperti itu setiap saat terjadi di Palestina, baik di tepi barat ataupun di jalur Gaza. Bahkan biasa kita saksikan orang salat di masjid Al-Aqsa kemudian dibombardir, disekepung oleh tentara Israel. Tapi yang itu lihatlah umat Islam, negara-negara Arab ya tetap aja bungkam. Dunia tetap bungkam. Mereka membela misalnya LGBT, tapi mereka tidak pernah sekeras itu membela orang Palestina. Ya. Sekarang LGBT kalau kita tolak dianggap sebagai anti kemanusiaan. Tapi kalau memperjuangkan Palestina justru dianggap teroris. Luar biasa. Inilah dunia yang diciptakan seperti ini. Dan kita umat Islam tetap saja berada dalam kondisi kepasifan kita. Kita lihat umat Islam tetap salah menyalahkan satu sama lain. Yang dianggap sebagai pelaku kejahatan di sebagian umat Islam itu adalah orang Syiah. Orang Syiah itu adalah jahat. Tapi dalam Al-Quran tidak ada yang mengatakan Syiah itu jahat. Yang ada dalam Al-Quran adalah Bani Israel melakukan kerusakan berkali-kali. La tufsiduna fil ardi marratain, kamu akan melakukan kerusakan 2 kali. Disebutkan dalam Al-Quran. Tetapi jemaah sekalian, kecaman kepada Israel sangat sedikit. Yang ada adalah kecaman kepada saudara-saudaranya orang Syiah. Ya, luar biasa. Inilah yang terjadi pada umat Islam kita. Apa sebabnya kira-kira jemaah sekalian? Karena kita umat Islam sendiri juga sudah seperti tadi. Ushribu fi qulubihimul ijal. Kita juga sudah diresapi jiwa kita dengan kecintaan kepada dunia. Sehingga kita kalau sudah menyangkut masalah dunia, kita tidak berani berbuat apa-apa. Bahkan agama tadi kita pergunakan untuk hanya mencari dunia saja. Kalau tadi dikatakan harapkanlah kematian kalian kalau kamu adalah hamba Allah secara ikhlas, akhirat untuk kalian khalisatan. Apa kata ayat ini? Wala yatamannauhu abada. Mereka tidak akan pernah menyambut kematiannya dengan sukacita selama-lamanya. Bahkan mereka paling takut. Mereka menciptakan senjata-senjata pemusnah supaya apa? Supaya mereka takut musnah. Bima qaddamat aydihim, karena akibat perbuatan tangan mereka. Jadi mereka paling takut mati selama-lamanya. Kenapa? Bima qaddamat aydihim, karena perbuatan tangan mereka. Bima qaddamat aydihim. Wallahu alimun bizzalimin, dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Nah, jemaah sekalian berbahagia, inilah saya kira pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Ya banyak lagi ayatnya tentu yang setema dengan ini, tetapi waktu kita sangat terbatas. Kita akhiri sampai di sini. Sebelum kita diskusi, pertama-tama kami menyampaikan turut
bergembira dan dirgahayu untuk ikhwan akhwat kita dari Singapura atas hari ulang tahun Singapura kemarin kalau tidak salah, kemarin atau kemarin dulu. Semoga Singapura tetap berjaya, tetap menjadi bagian daripada negara-negara yang menciptakan kedamaian, kesejahteraan bukan saja bagi warganya, tetapi juga bagi kita di Asia Tenggara, bahkan di seluruh dunia. Karena jemaah sekalian berbahagia, semakin banyak negara yang makmur, yang sejahtera, yang aman, maka juga akan mempunyai dampak pada kemakmuran dan kesejahteraan seluruh negara di dunia. Kita berharap Singapura tetap berjaya. Dan nanti jemaah sekalian, kita setelah kita diskusi, kita doakan ada jemaah kita yang rajin hadir, namanya Ibu Jumriyati. Beberapa hari yang lalu telah dioperasi kanker dan kemudian sekarang lagi tidak sadarkan diri di rumah sakit RSCM. Kita doakan nantinya semoga Allah berikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna, kesehatannya dikembalikan seperti sedia kala sehingga kembali berkumpul lagi dengan anak-anak dan keluarganya. Yang mau bertanya, kita persilakan dengan segala hormat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan kaitan apa tu Nabi bagi kita dengan ayat terakhir apa tu mana Allah sebut wallahu alimun bizzalimin. Bak terselit kat situ beri pencerahan kaitan-kaitan betapa rapatnya tentang apa yang Allah tahu, macam mana begitu sembunyikan, sebab ini adalah urusan Alkitab itu sendiri. Ya, ini sama ada yang tertulis maupun yang berbicara, itu adalah sesuatu yang terlalu mahal untuk kita jual belikan dan tukar gantikan dengan duniawi ini. Beri pencerahan dan teguran. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, ini menarik ya Pak Hussein. Jadi karena setiap ayat dalam Al-Quran berbicara tentang hukuman, biasanya ada kata-kata bima di depannya. Bima ini adalah terdiri dari dua kata, bi dan ma. Ya. Jadi bi ini adalah berdiri sendiri, ma berdiri sendiri, baru digabung jadi bima. Seperti sini bi berdiri sendiri. Ini ba di sini, ini alif lamnya zalim. Jadi ini adalah alif lam ma'rifah. Kalau di sini matnya memang mat daripada huruf ma, mim mat. Nah, jangan sekali terbaik sama dengan bismillah juga, bismillah. Nah, jadi kalau kita konsistenkan, kalau kita tautkan, kaitkan antara ba dan ba di sini dengan ba di bismillah, karena bismillah kita sudah baca, apa itu ba-nya kita sudah bahas dalam kata bukan hanya bismillah dalam Al-Fatihah, tapi semua bismillah dalam Al-Quran. Semua surat yang ada bismillahnya, dan juga pada saat Nabi Sulaiman menulis surat kepada Ratu Balkis, dimulai juga dengan bismillah. Sama dengan ba-nya di situ juga sama. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini juga bi. Nah, jadi kalau kita kaitkan tadi bima qaddamat aydihim. Jadi mereka paling takut mati karena mereka tahu dirinya bisa masuk neraka disebabkan karena perlakuan tangan mereka terhadap rubah. Bisa kita katakan begitu. Jadi akibat perbuatan tangan mereka terhadap rubah, ya, maka kemudian mereka takut mati. Begitu ya di sini bizalimin, karena mereka zalim terhadap rubah. Ya. Jadi kejahatan-kejahatan terjadi di dunia karena kezaliman terhadap rubah. Kejadian-kejadian terjadi di dunia ini, kejahatan terjadi karena akibat perbuatan tangan terhadap rubah. Jadi oleh sebab itulah makna huruf ba di dalam bismillah harus kita pahami benar. Karena semua akar kejahatan bermula dari sana. Ya. Ba itu kalau kita tarik ke atas, ya sesuatu yang kepadanya sujud. Seperti ketika Allah berfirman berkata kepada seluruh makhluk,
usjudu li Adam, maka Adam di situ adalah bagian daripada huruf ba. Yang terakhir adalah setelah Nabi Muhammad kita, ba-nya adalah keluarganya yang suci. Jadi ba ini adalah merupakan tempat yang dengannya kita kemudian bersambung dengan Allah. Tanpa ba kita tidak bisa bersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan dengan ba itu kalau kita sebutkan ismi dalam ismun itu adalah para nabi, maka ba-nya itu adalah pelanjut nabi. Kenapa? Karena Nabi Adam ketika pertama kali diciptakan dikatakan wa 'allama Adam al-asma. Dia adalah asmanya. Dia bukan ba-nya, asmanya. Di depannya bi ismi. Nah, dengan nama. Jadi ada ba dan ada ismi. Dengan demikian begitulah juga di sini kejadian-kejadian ini, kejahatan-kejahatan itu tadi terjadi karena bermula dari kejahatan terhadap ba. Bapak saya lihatlah tadi kasus yang terjadi di Palestina. Apakah itu terjadi terhadap bangsa Palestina saja? Oh tidak, Bapak sekalian. Kita sudah cerita bakal lebih parah lagi terjadi pada keluarga Nabi dahulu kala. Ya. Dan sampai sekarang terjadi kejahatan-kejahatan seperti itu di mana-mana, termasuk dalam dunia Islam. Ya. Apa sebabnya? Karena ketika jiwa manusia sudah diserapi dengan cinta kepada dunia, maka nyawa manusia menjadi tidak berharga. Jelas sekalian kalau kita dengarkan kasus yang terjadi di Depok kemarin itu hanya karena persoalan perseteruan berkenaan dengan perusahaan yang mereka bikin, lalu kemudian anaknya marah membunuh ibunya sendiri. Bapak sekalian tak terbayangkan bagi kita, seorang anak menganiaya ibunya dengan senjata tajam dan meninggal. Dan ini bukan kejadian pertama. Sudah sering terjadi kasus seperti ini. Berikutnya lagi. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita doa untuk... Ada di screen. Ada di screen. Sebentar. Dari Pak Burhan. Sebelum kita jawab Pak Burhan, ini ada dari Ibu Hamidah, sama-sama Bu Hamidah. Semoga Ibu dan seluruh warga negara Singapura selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dari Pak Burhan, Al-Quran banyak menceritakan sikap-sikap yang menentang nabinya. Betul sekali. Jadi dalam Al-Quran itu sebetulnya kalau kita baca ceritanya cuma dua matriksnya. Nabi ataukah kita sebut saja manusia suci, utusan Tuhan, dengan penentangnya. Itu yang ada dalam Al-Quran. Ya, selalu diceritakan. Kabil, Habil, kan begitu. Nabi Nuh dengan kaumnya, Nabi Ibrahim dengan Namrud, Raja Namrud, Nabi Musa dengan Fir'aun, dan banyak lagi. Selalu begitu dalam Al-Quran. Jadi, dan itu supaya jelas bagi kita di mana kita berdiri. Jadi bikin matriksnya dua, matriks kebenaran dan kebatilan, hak dan batil, supaya kita ini jelas di mana kita berdiri. Ingat jemaah sekalian, tidak ada in between, tidak ada di antara keduanya. Tidak ada bainahuma, ya, tidak ada di antara keduanya. Ya. Yang ada adalah kalau tidak di hak berarti di batil. Tidak ada in between, tidak ada bainahuma. Ya. Yang ada adalah kalau tidak di hak berarti di batil. Kalau tidak di sorga berarti di neraka. Tidak ada tempat antara sorga dan neraka. Ya. Sehingga pemimpin akhir dan berlaku pada Rasulullah sendiri dan pada semua keturunan Nabi suci. Sehingga pemimpin akhir zaman digaibkan betul sekali. Karena kejahatan manusia sedemikian luar biasa. Soalnya ialah apakah kita ini masih terdedah dengan perbuatan sedemikian? Kita berselawat, beribadah, membaca Al-Quran, dan lain-lain lagi. Apakah semua itu sudah cukup untuk menjaga diri kita sendiri? Di dalam kaidah safety, menjaga keamanan, lebih baik kita selalu waspada. Itulah sebabnya orang beriman itu lebih banyak menangis daripada tertawa. Mungkin kita berpikir kita sudah cukup, sudah cukup alasan untuk masuk surga. Tapi bagaimana dengan di mata Tuhan? Di mana Allah belum tentu. Jadi lebih baik kita
berpikir yang pahitnya. Kalau kita berpikir tentang masa depan, Pak Bu sekalian, selalu kita berpikir pahitnya. Jangan kita berpikir manisnya. Misalnya kita punya berdagang, bisnis. Ya, kita berpikir bagaimana kalau rugi. Tidak perlu kita berpikir bagaimana kalau untung. Kalau untung gampang, tinggal dibelanjakan. Yang penting bagaimana kalau kita rugi. Bagaimana kalau bisnis kita gagal. Nah, begitulah juga dengan akhirat. Bagaimana kalau di akhirat baru kita tahu ternyata kita gagal. Karena Al-Quran mengatakan ada orang salat tetapi masuk neraka. Fawailun lil musallin. Ada orang salat tetapi neraka wail. Nabi mengatakan banyak orang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasanya. Kam min shaimin laisa lahu min syamin illal ju'i wal atash. Banyak orang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasanya. Banyak orang berhaji tapi hajinya mardud. Jadi oleh sebab itulah kita harus selalu waspada. Dengan apa? Dengan selalu mawas diri, selalu selalu berhati-hati. Selalu kita berpikir yang terburuk. Makanya di dalam Al-Quran doa-doa kita itu adalah meminta kita seandainya masuk neraka. Semua dalam Al-Quran, Rabbana srif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama inna sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzabannar. Itu selalu begitu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Selalu begitu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi semua kita minta supaya selalu kita berpikir kita masih masuk neraka. Kenapa? Karena persoalan akhirat ini persoalan besar. Kehidupan di sana adalah abadi selama-lamanya. Begitu kita merasa masuk surga dan ternyata di akhirat kita ditolak di surga, maka celakalah kita untuk selama-lamanya, untuk seterusnya, untuk selama-lamanya. Tidak ada akhirnya. Karena akhirat adalah selama-lamanya. Oleh sebab itulah marilah kita selalu waspada. Selalu kita melakukan introspeksi muhasabah. Alat muhasabahnya apa? Al-Quran. Al-Quran dan Al-Quran. Ada lagi Pak sekalian? Assalamualaikum Ustaz. Izin Waalaikumsalam sedikit, Ustaz. Silakan. Ya. Sama Pak Bro. Ini soal penggunaan diksi Ustaz. Istilah bahasa gitu dalam cerita Musa ini dan Bani Israel. Dari sampai ayat ini, malam ini yang kita bicarakan, itu ada berapa istilah yang mungkin saya sebenarnya sama pemahamannya. Misalnya ketika Allah wa iz ataina Musa. Kemudian ada walaqad ataina Musa. Terus terakhir tadi itu walaqad ja'akum Musa. Antara ja, ata, yati gitu kan. Itu sebenarnya kan sama artinya datang gitu. Didatangkan. Walaqad ja'akum Musa. Ini yang terakhir ini. Sama dengan yang kemarin itu wa iz ataina Musal kitabah. Kemudian yang kedua yang ada keduanya tadi itu walaqad ataina Musal kitabah wa qaffaina min ba'di birsul kemudian wa ataina Isa bin Maryam. Kemudian terakhir ini yang kita bicarakan tadi walaqad ja'akum Musa. Ini kata saya stressingnya di kata-kata ja'a Ustaz. Ini apakah kan Allah kan tidak mungkin menggunakan istilah kalau tidak memiliki makna yang makna terhadap konteks ayat yang dimaksud gitu. Kan bisa saja kalau misalnya kalau kita menggunakan bahasa ini pemahaman saya, bisa saja Allah menggunakan juga di ayat ini walaqad ataina Musa bil bayyinat. Bisa kayak gitu. Tapi di sini Allah menggunakan walaqad ja'akum. Nah, ini perbedaannya secara spesifik apa nih Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi jelas keseruan lebih kepada kalau ataina walaqad ataina Musa berarti kami telah memberikan kepada Musa. Sedangkan kalau kata ja'akum datang Musa kepada kalian. Jadi satu adalah memberikan kepada Musa. Jadi sebetulnya dua-duanya harus digabungkan. Jadi kata-kata ja'akum Musa bisa kita bermakna bahwa ini adalah Musa sendiri yang datang. Ini kan walaqad ja'akum Musa. Sungguh telah datang Musa kepada kalian dengan membawa al-bayyinat. Jadi seakan-akan Musa sendiri yang datang kepada kita, bukan dari Allah. Nah, maka ketika dikawinkan dengan kata-kata ataina, menunjukkan bahwa itu bukan Musa, tetapi Allah. Ya. Jadi Allah melalui Musa. Jadi ketika ketika Musa datang kepada kita, hakikatnya Allah datang kepada kita. Ya.
Jadi walaqad ja'akum Musa artinya ketika Allah datang kepada kalian melalui Musa. Ya. Jadi bukan Musa sebetulnya datang kepada kita, Allah datang kepada kita melalui Musa. Allah memilih Musa karena Allah lah yang cocok hatinya untuk dalam tanda petik ya, dalam tanda petik ditumpangi oleh Allah. Kenapa? Karena hati kita belum cocok ditumpangi oleh Allah. Hati kita masih penuh dengan berbagai macam nodah, noktah, jelagah, arang. Sehingga kemudian tidak cocok ditumpangi oleh Maha Suci. Karena kalau yang Maha Suci ingin menumpangi kita kan harus suci juga. Contoh saja yang paling konkret. Kalau kita pakai celana putih bersih, begitu kita mau duduk dimanapun pasti selalu kita lihat, dikipas-kipas dulu, ditiup-tiup dulu. Kalau perlu kita ambil lap dulu, lap basah. Karena kita duduk dengan celana putih, kain putih, itu begitu ada sedikit saja debunya itu langsung kelihatan. Langsung menempel di celana putih kita, di kain putih kita. Ya. Oleh sebab itulah, tidak mungkin yang suci itu duduk di tempat yang kotor. Allah tidak mungkin duduk di dalam jiwa kita kalau jiwa kita tadi adalah penuh dengan nodah, penuh dengan dosa, penuh dengan jelagah, penuh dengan arang, dan sebagainya. Oleh sebab itulah, kata-kata ja'akum sebetulnya adalah Allah datang kepada kita. Ya. Dan memang ada juga di ayat yang mengatakan Allah datang kepada kita. Ya, kata datangnya Allah kepada kita itu jangan kita bayangkan seperti manusia atau makhluk yang berjalan dalam ruang waktu. Ya. Makanya di sini menggunakan kata Musa sebetulnya supaya kita tidak salah paham tentang kedatangan Tuhan kepada kita. Jadi Allah datang kepada kita melalui kedatangan Musa. Ya. Dari mana kita tahu Tuhan dalam tanda petik yang menumpangi Musa? Yaitu tadi walaqad ataina Musa kitabah. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Musa Alkitab. Di mana kitab itu? Ya di dalam jiwanya Musa. Ya. Sehingga Musa itu adalah kitab suci itu sendiri. Kenapa bisa ada kitab suci di sana? Ya Allah yang Maha Suci ada di sana. Nah seperti itu. Nah sehingga kombinasi antara ja'akum dengan atainakum ini harus disatukan dengan saksama, dengan baik agar kita tidak salah paham. Bapak sekalian, kalau tidak ada lagi kita tutup. Syukran Ustaz. Insyaallah. Ya. Kita tutup dengan berdoa Bapak sekalian, kita doakan jemaah kita yaitu Ibu Jumriyati yang sedang terbaring di rumah sakit, belum sadarkan diri karena operasi kanker beberapa hari yang lalu. Kita semuanya dengan ketulusan hati kita membaca Al-Quran, dengan kedekatan kita kepada Allah, karena ketika kita membaca Al-Quran, Allah membacakannya kepada kita, maka semuanya Allah SWT memberikan kesembuhan kepada jemaah kita itu Ibu Jumriyati dengan kesembuhan yang sempurna, diangkat penyakitnya sampai ke akar-akarnya dan kemudian disehatkan kembali, dikembalikan juga kepada keluarganya, anak-anaknya, dan kembali juga bergabung dengan kita. Mulai itu bergabung dengan kita di sini juga bergabung di filsafat, bahkan biasa juga ikut belajar bahasa Arab. Ala hadiniya wa likulli salihah bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad wa bihaqqi Fatimah wa bihaqqi baniha wa bihaqqil Fatiha wa bisirril Fatiha wa bi karamatil Fatiha wa bi mu'jizatil Fatiha, khususan ya Allah untuk sahabat kami, jemaah kami Ibu Jumriyati yang sedang terbaring di rumah sakit dalam keadaan sakit, dalam keadaan tidak sadarkan diri. Semoga dengan kebaikan-kebaikan kami Allah membaca kitab suci-Mu, dan dengan jiwa-jiwa para jemaah kami yang ikhlas untuk mendekatkan diri kepadamu, kamu jadikan itu sebagai asbab kamu berikan kesembuhan kepada Ibu Jumriyati dengan kesembuhan yang sempurna. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'alafu minkum subhanallah bihamdihi subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Syukran Ustaz.